guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Kalian mau tahu aku mau kemana? Nah, jadi pagi-pagi ini aku tuh ke rumah kakak aku ya guys. Karena hari ini tuh aku mau bantuin dia buat masak-masak. Dan inilah dia kontrakan kakak aku guys. Jadi hari ini itu adalah ulang tahun keponakan aku ya guys. Dan kakak aku itu mau bikin nasi kuning dan sekalian minta tolong aku buat bantuin. Dan ini semuanya udah dipersiapin ya guys. Bisa kalian lihat ya, di sini ada kentang, terus kentang juga buat perkedel sama tempe. Jadi sebelum masak ini aku mau narsis dulu. Ya Allah, badan aku makin gemoy aja. Setelah narsis-narsis di depan kaca, ini aku udah duduk manis buat ngirisin tempe yang mau dijadiin tempe orek. Dan bismillahirrahmanirrahim, ini mari kita mulai guys buat eksekusinya. Ini tempenya aku potong jadi 2 ya guys. Terus aku mau potong-potong lagi sampai jadi kecil-kecil. Pokoknya kalian lihat aja. Dan jangan tanya tentang pemotongan tempe ini, karena kalian juga pasti udah tahu kan kalau tempe mau dijadiin tempe orek tuh motongnya gimana. Dan seperti inilah cara motongnya ya guys. Pokoknya nggak ada yang aneh-aneh deh, kalian juga pasti udah tahu dan bisa. Maaf banget nih kalau kamera aku tuh sedikit ngeblur ya. Pokoknya kita potongin tempenya sampai habis ya guys. Oh iya guys, kakak aku bikin nasi kuning ini buat dibagi-bagiin ya guys sama orang-orang terdekat. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah ya guys untuk kakak aku dan keponakan aku. Termasuk aku dapat pahala karena aku bantuin masak. Langkah selanjutnya ini aku mau cuci kentang yang udah dipotong-potong sama direndam, karena ini mau aku goreng ya guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan cara mencuci aku. Pokoknya yang penting bersih guys. Di video kelihatannya begitu aja, tapi aslinya ini aku ubek-ubek guys sampai bersih. Karena kentangnya udah bersih, aku nyuci kentang lagi yang untuk perkedel ya guys. Aku nggak tahu perkedel apa bergedel ya. Udah deh, pokoknya perkedel aja udahlah ya. Nah, ini juga sama ya guys, dikosok-kosok, pokoknya diublek-ublek sampai bersih. Dan semuanya udah selesai, ini mau aku langsung goreng guys. Tapi pertama-tama aku nggak goreng kentang, tapi aku goreng tempe dulu. Pisaunya serem banget deh, untung aja gak kena tangan. Oke guys, mari kita nyalain kompor dulu ya. Nah, ini tempenya udah nyemplung ya guys, tinggal dikorak-karek pokoknya sampai garing. Tapi ini kayaknya salah deh guys, harusnya aku goreng kentang dulu nggak sih? Aduh, aku lupa, pasti aja minyaknya kotor karena tempe. Gak apa-apa deh guys, udah terlanjur juga, nanti gampang disaring. Guys, aku mau ngomong sama kalian, dengerin ya. Pokoknya jangan di skip, dengerin dulu. Ya, tonton terus video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Karena ini durasinya masih panjang guys. Dan ini tempenya udah kering ya guys, mau aku angkat dulu dan lanjut goreng lagi sampai habis. Kita serok terus ya sampai habis. Nah, ini dia guys oreknya, kuning kecoklatan, bagus banget. Nah, ini videonya dipersingkat aja ya guys. Aku langsung goreng kentang buat dijadiin balado. Dan ini kentangnya juga udah kering ya guys. Di kamera emang putih, tapi aslinya itu udah kering kecoklatan ya guys. Aku videonya persingkat karena biar kalian itu nggak bosen guys. Nah, seperti ini nih kentangnya. Kita taruh di atas alas daun pisang guys. Soalnya kentangnya ini masih panas, takut aja kalau magicomnya itu luntur. Lanjut, ini aku mau goreng kentang buat dijadiin perkedel. Lihat kan guys, minyaknya kotor ternyata. Harusnya aku goreng kentang dulu ya. Salah aku guys. Tapi nggak apa-apa, semuanya kan nggak ada yang sempurna ya guys. Jadi ya nggak apa-apa deh. Yang penting rasanya tetap enak. Setelah kentangnya empuk, ini aku mau angkat ya guys. Terus mau aku tumbuk. Tapi sebelum ditumbuk, ini aku mau kasih bumbu dulu ya, seasoning biar ada rasanya. Dan ini masih proses pengangkatan guys. Bumbu perkedelnya sendiri aku tuh nggak macem-macem ya guys, simple aja. Nah, karena kompornya nganggur, ini aku ngerebus cabe buat kentang balado. Kalian jangan tanya kenapa cabenya direbus buat balado ya. Resep orang kan masing-masing ya guys. Cara orang masak juga masing-masing. Sengaja aku rebus biar warna cabenya itu keluar guys. Nah, bumbu simple perkedel aku itu cuman garam, sasa, sama penyedap rasa alias Royco. Ditambahin lada bubuk juga ya guys, biar ada rasa pedes-pedesnya dikit. Harusnya ini ada tambahannya seperti bawang goreng sama seledri gitu ya guys. Tapi karena nggak beli, lupa seledrinya, jadi ya udahlah kayak gini aja. Terus beli bawang gorengnya juga sedikit buat taburan nanti di nasi kuningnya. Pokoknya ini kita ulek-ulek, kita bejek-bejek sampai halus dan lembut. Perkedel itu rasanya enak banget kalau cara bikinnya itu bener guys. Dan teksturnya harus bener-bener halus. Karena aku pernah makan perkedel di Hokben, itu enak banget guys. Satunya 10.000, tapi dalamnya itu lembut
banget, pokoknya enak banget deh guys. Dipersingkat aja videonya ya guys, ini udah jadi semuanya. Lanjut, aku numis bumbu buat nasi kuningnya guys. Tidak lupa kita masukkan aromatiknya biar wangi guys. Kalian bisa lihat ini warnanya cantik banget, kuning ya guys. Setelahnya ini kita masukin ke dalam beras yang mau kita aron ya guys. Kita aduk-aduk biar merata. Jangan lupa tambahin garam sedikit. Dan guys, ini mau aku masak dulu sampai airnya itu menyusut ya guys. Oh iya, di sini aku bikin nasi kuningnya itu nggak pakai santan ya guys. Sebenarnya nasi kuning dipakein santan itu enak ya guys, menambah rasa gurih. Tapi di sini kakak aku katanya nggak usah pakai santan karena itu berat banget, apalagi ini nasi. Tapi tenang aja guys, ini rasanya tetap enak karena aku udah berkali-kali bikin nasi kuning tanpa santan. Sambil nungguin nasi, ini aku bantuin kakak aku buat nyiapin wadahnya untuk nasi kuning yang mau dibagi-bagiin. Alasnya pakai daun pisang ya guys, biar kelihatan nikmat gitu. Biasanya kan pakai kertas nasi ya, tapi kali ini kita pakai daun pisang. Lanjut, aku ngirisin bumbu buat tempe orek. Jadi aku tuh lebih suka tempe orek yang bumbunya itu diiris guys. Kalian bisa lihat ya, di sini ada bawang merah, bawang putih, sama cabai yang aku iris. Terus nanti ditambahin bumbu-bumbu lainnya. Pokoknya ini tuh masakan versi aku sama kakak aku guys. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ini nasinya udah selesai diaron ya guys. Ini mau aku angkat dan aku diemin dulu sampai bener-bener airnya itu nyusut. Setelah itu mau aku kukus. Masya Allah, warnanya itu gonceng banget ya guys. Ini tuh kuning banget, bagus. Dan ini aku pindahin ke kukusan panci yang udah mendidih. Wangi banget guys. Aromatiknya itu berasa banget. Nah, jadi sambil nungguin nasi mateng, ini aku sama kakak aku itu lagi niup balon guys. Karena keponakan aku itu suka banget sama balon. Padahal menurut aku ini tuh ngeri banget ya guys, takut meledak. Oh iya, kalian jangan salfok sama kita berdua yang lagi niupin balon. Kenapa balon ini gak dipompa aja guys? Jadi sebenarnya kita itu punya pompa balon ya, tapi hilang, nggak tahu kemana pompa balonnya itu. Udah dicari-cari juga tapi tetap aja nggak ketemu guys. Akhirnya kita putusin buat tiup aja ini balon. Sebenarnya kita ngeri guys niup balon begini, takut juga kan, takut meledak. Dan satu lagi, ini pasti baunya abab kita guys. Singkatnya, ini tinggal balon terakhir yang ditiup sama kakak aku ya guys. Lihat dong, dia kecapean niup segitu banyaknya. Nah, kalau aku cuman bantuin satu aja guys. Di sini aku mau makan jajan dulu. Nah, di sini aku tuh mau makan batagor ya guys. Dan baru satu suap tiba-tiba. Nah, balonnya meledak guys. Aku kaget banget. Di sini aku lanjut makan batagornya guys, karena udah nggak kaget lagi ya. Ini itu batagor jadul, lain dari yang lain guys. Enak banget. Akhirnya sekian lama menunggu, nasinya mateng guys. Masya Allah, warnanya cantik banget. Setelah nasi mateng, tadi aku didihin air buat ngerendam mie kuning guys. Direndam ya, bukan direbus, karena nanti bakal kematangan kalau direbus. Di sini juga udah siap buat numis sambal balado kentang. Kita persingkat aja ya guys, biar cepet. Nah, setelah kentang dimasukin, ini kita aduk-aduk ya guys sampai merata. Warnanya menyala banget guys. Tahap selanjutnya, ini numis bumbu buat tempe orek. Nah, ini diaduk terus sampai bumbunya itu wangi ya guys. Terus masukin cabai, seasoning, kecap, gula, dan lain-lain pokoknya ya guys. Dan peran utamanya masuk guys, yaitu tempe. Kita aduk-aduk terus ya guys sampai merata. Nah, seperti ini sih guys masakan simpelnya tapi enak. Dan kalian bisa lihat dari jarak dekat. Tuh, wah, menggoda banget ya guys. Dan ini tahap yang ketiga, kita masak mie goreng. Bumbu udah masuk, seasoning udah masuk, sayur udah masuk, dan ini mie-nya juga dimasukin guys. Biasanya aku kalau masak mie itu sayurnya belakangan ya guys, tapi kali ini aku duluin karena ini tuh porsi banyak. Aku takut kalau sawinya itu nggak mateng atau keras, karena selera kita sama orang kan beda-beda ya guys. Nah, jadinya seperti ini guys, udah mateng. Lanjut. Ini aku lagi ngocok telur buat goreng perkedel. Nah, ini kita masukinnya jangan banyak-banyak ya guys, takut hancur. Dan tips buat kalian, kalau goreng perkedel itu jangan kebanyakan dibolak-balik guys, nanti dia bakal hancur. Didiemin sampai bawahnya kering, baru nanti kita balik guys. Nah, di sini kakak aku nyetak nasi kuning dicetakan puding ya guys. Bentuknya itu love guys. Kalian yang udah nonton video aku pasti tahu cetakan love yang pernah aku buat bikin bakso juga. Dan tahap pertama ini udah mateng, kita goreng lagi ya guys sampai habis pokoknya. Bisa kalian lihat tadi itu perkedelnya cantik banget guys, nggak hancur sama sekali, mulus. Sini kalian mau lihat nasi kuningnya? Blok ya, alhamdulillah. Ini bagus banget, cantik banget ya guys.
Lanjut, ini kita goreng ayam ya guys. Karena minyaknya bekas telur, jadi kayak berbusa gitu ya guys. Dan kalau nasi kuningnya udah jadi begini, ini nanti kita tinggal ratain ya guys. Nah kan, udah rata, udah nggak berlubang lagi tengahnya. Ini bagus banget guys. Gak lupa disusun kasih perkedel sama mie goreng yang aku masak tadi. Orek tempe, ya kan. Ini sumpah wangi banget sih. Dan tambahin kentang balado. Aduh, ini kameraku ngeblur lagi. Nah, sambil nunggu semuanya mateng, ini aku sama kakak aku lagi nyiapin buat nanti yang dibagi-bagiin. Kita gerak cepat guys, karena tenaga kita cuma 2 orang, gak ada yang bantuin lagi. Meski masakan kita sederhana, alhamdulillah kita masih bisa saling berbagi guys. Intinya jangan lupa bersyukur. Kita itu riwah banget ya guys, pindah ke sana, pindah ke sini, pokoknya semua harus dipegang biar cepat selesai. Dan alhamdulillah guys, ini udah selesai. Nah, buat kalian jangan salah fokus sama isinya ya guys. Karena nasi kuning yang buat dibagiin itu isinya ada telur suwir di atasnya. Kalian pasti bingung kan, kenapa nggak ditaruhin ayam, kenapa nggak ditaruhin perkedel? Kalian juga pasti nyangkanya kita pelit kan? Jadi guys, dari awal niat kita itu memang isiannya itu mie goreng, orek tempe, sama kentang balado. Dan juga ada telur suwir nanti di atasnya. Karena menurut kita itu udah lebih dari cukup guys. Dan untuk ayam goreng dan perkedel, itu khusus untuk keponakan aku. Karena dia suka banget guys. Mohon maaf jika isiannya itu kurang sempurna. Insya Allah kalau ada rezeki, kita bakal bikin yang lebih wah lagi. Karena semuanya udah selesai, ini aku mau makan dulu guys, nyicipin masakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan guys. Oh iya guys, tadi aku juga sempat goreng tahu tepung buat dimakan sendiri ya. Karena kalau nggak ada gorengan itu rasanya kayak ada yang kurang. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata ya guys tentang ucapan aku yang tadi. Di sini niat kita berbagi ya guys, bukan pamer. Berbagi semampunya kita guys. Karena kan kalau berbagi nggak harus nunggu kaya, iya kan? Intinya buat orang yang nerima nasi kuning dari kakak aku, semoga kalian semua suka ya dan dimakan habis. Dan minta doanya untuk keponakan aku biar jadi anak yang soleh, pinter, sukses, bisa membanggakan orang tua. Oh ya guys, satu lagi. Di sini kan kita niatnya berbagi, bukan mau pamer. Dan kalian pasti bilang nih, kalau nggak pamer kenapa di video? Jadi guys, berbagi itu terang-terangan boleh, bersembunyi-sembunyi boleh, pokoknya semuanya boleh, asal niatnya dari hati dan ikhlas karena Allah gitu. Kok malah aku ceramah sih? Udah makan aja yang enak. Masya Allah, ini masakan aku itu enak banget guys. Meski tadi itu sempet riweh ya, sibuk kesana kesini karena tenaganya cuma 2 orang guys. Dan alhamdulillah lelahnya itu terbayarkan guys dengan rasa yang enak. Dan aku juga seneng banget bisa bantuin kakak aku buat berbagi. Pokoknya seneng banget guys. Oh iya, aku tuh paling suka kalau diajak masak-masak. Apalagi makan, itu bagian utama aku guys. Aku gak bisa berhenti buat ngasih masakan aku ini jempol guys. Karena ini sumpah beneran enak. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan bosan-bosan sama video aku ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Semoga kalian sehat selalu. Tonton terus video aku selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.